Untuk apa takut untuk mengatakan masalah azan itu urusan Menteri Agama, kenapa rakyat marah? Nggak usah takut. Dan jangan mundur sedikit pun dengan kaum kadrun itu, kaum Islam Sontoloyo itu, Pak. Saya dukung sekali. Bahkan jangan sekedar mengatur suara azan, atur juga kurikulum yang ada di madrasah, sanawiyah, aliyah, sampai perguruan tinggi. Karena sumber kekacauan itu adalah dari kurikulum yang tidak benar. Bahkan kurikulum di pesantren, Pak, jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa, ganti guru-gurunya yang... Karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Seperti saya ini dulu radikal. Karena saya belajar di pesantren. Saya mengajar di pesantren Zaitun Indramayu. Itu pusat teroris itu, Pak. Tapi teroris yang kelas berdasi ya di pesantren Az-Zaitun. Saya gurunya dan saya mengerti. Bahkan kalau perlu, Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Pendeta minta 300 ayat Al-Quran dihapus karena radikal. UU Ruzanul Ulum mengatakan, jangan hina kitab suci kami. Jangan dijadikan alat untuk pecah belah, timbul kebencian, timbul perpecahan, timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Padahal Islam adalah sebagai agama yang bersatu padu. Radikal yang maknanya keras yang tidak pada tempatnya tidak ada di dalam Islam. Bahkan Islam mengajarkan segala keindahan. Cuman kalimat radikal ini kalau sudah diangkat, contohnya menjadi radikal yang ada di dalam sebuah tatanan terjadi kezaliman, ini kan istilah radikal. Kemudian ditumpangkan kepada kelompok lain akan tidak sah. Radikal yang ada di luar Islam, mungkin luar Islam ada radikal, kemudian mau ditumpangkan dalam Islam, ya nggak benar. Atau jika ada oknum sekelompok kaum muslimin yang membuat satu pekerjaan yang melanggar kemanusiaan dan sebagainya, pemboman, itu kan seorang muslim, itu kan bukan Islam. Kita harus bisa bedakan. Kalau Islam yang sesungguhnya nggak ada di situ, kekerasan tidak ada di dalam Islam. Oleh karena itu jangan ada yang ego, yang ujung-ujungnya meremehkan kelompok yang lain, menafikan keberadaan kelompok yang lain. Yang ini berbahaya, terjadi ketersinggungan yang akan menjadi malapetaka bagi bangsa Indonesia. Jadi permasalahannya hari ini adalah yaitu sesuatu tidak ditempatkan pada tempatnya. Memang ada model radikal yang ada di dalam agama Islam, ada, bukan agamanya ya, agama Nasrani ada, suku ada, tapi tidak bisa kita pukul rata itu semuanya. Kita harus bisa bedakan. Kalau kembali kepada asalnya, Islam mengajarkan atau tidak, ya sudah selesai. Berarti itu adalah pelanggaran, penyelewengan dalam Islam. Itu kan orang per orang. Islam tidak mengizinkan yang demikian itu. Cuman repotnya orang menganggap itu Islam. Lah ini lu salah pandang dia. Kacamatanya kacamata kerabun dia itu. Nah ini kita selama ini urusannya dengan orang rabun. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum angkat bicara terkait pernyataan pendeta Syaifuddin Ibrahim yang meminta 300 ayat Al-Quran dihapus atau direvisi karena mengandung nilai-nilai radikalisme. UU Ruzanul Ulum menegaskan bahwa non-muslim tidak memiliki kebebasan untuk menafsirkan sendiri ayat-ayat Al-Quran. Umat Islam saja tidak diberi kebebasan untuk menafsirkan sendiri, apalagi non-muslim seperti pendeta, kata UU Ruzanul Ulum lewat rilis yang diterima Selasa 15 Maret 2022. UU Ruzanul Ulum menjelaskan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tidak cukup dengan tekstual saja, tapi juga konteksnya pun harus dipahami dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Para ulama lanjut dia minimal harus paham 200 fan atau bidang ilmu agama Islam yang membutuhkan waktu sedikitnya 12 tahun dalam mendalami dan memahaminya. Untuk mempelajari 12 fan itu Islam itu di pesantren, saya butuh 12 tahun dan selama 12 tahun itu tidak bisa dengan mandiri, harus ada sampingan ilmu yang lain, ungkapnya.
Karena Al-Quran adalah kitab suci yang sangat luar biasa, jadi orang yang menafsirkannya pun jangan orang yang biasa-biasa, harus orang yang luar biasa ilmu agamanya tambahnya. UU Ruzanul Ulum berharap agar masyarakat di Jabar tidak terprovokasi pemberitaan di media terkait hal tersebut. Masyarakat juga diminta lebih kritis lagi dalam menerima informasi dan tidak mudah percaya pada penjelasan Pendeta Syaifuddin yang dinilainya sudah menyakiti hati Muslim. Tolong jangan menghina kitab suci kami karena ini akan membuat luka hati umat mayoritas. Umat yang baik adalah umat yang menjaga agama sendiri, bukan berarti harus menyerang agama yang lain, tuturnya. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum, saya berharap masyarakat jangan terjebak dengan statement itu atau dan mengiyakan apa yang disampaikan oleh pendeta tersebut. Kita tetap saja sebagai umat Islam pegang apa yang disampaikan oleh para kiai dan ulama, tandasnya. Mahfud MD sebut Pendeta Syaifuddin menista Islam, polisi harus selidiki dan tutup akunnya. Ulah Pendeta Syaifuddin Ibrahim yang menista agama Islam mendapat tanggapan Menko Polhukam Mahfud MD. Menteri asal Madura itu minta aparat kepolisian menyelidiki pendeta radikal dan ekstrim itu karena telah menciptakan kegaduhan dan mengadu domba umat. Waduh, itu bikin gaduh itu, oleh sebab itu itu bikin banyak orang marah. Oleh sebab itu, saya minta kepolisian segera menyelidiki itu dan kalau bisa ditutup akunnya karena kabarnya belum ditutup sampai sekarang. Kata Mahfud dalam video berjudul Tanggapan Menko Polhukam terkait Pendeta Syaifuddin Ibrahim yang diunggah pada Rabu, 16 Maret 2022 sore. Waduh, itu bikin gaduh itu. Oleh sebab itu saya itu bikin banyak orang marah. Oleh sebab itu saya minta kepolisian itu segera menyelidiki itu. Dan kalau bisa segera ditutup akunnya karena kabarnya belum ditutup sampai sekarang, ya. Jadi itu meresahkan dan provokasi untuk mengadu domba antar umat. Saya ingatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 69 yang diperbarui dari Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 65 yang dibuat oleh Bung Karno tentang penodaan agama. Itu mengancam hukuman tidak main-main, lebih dari 5 tahun hukumannya, yaitu barang siapa yang membuat penafsiran atau memprovokasi dengan penafsiran suatu agama yang keluar dari penafsiran pokoknya. Ajaran pokok di dalam Islam itu, Al-Quran itu ayatnya 6.666, tidak boleh dikurangi berapa yang disuruh cabut, 3.000 apa 300 gitu, 300 misalnya. Itu berarti penistaan terhadap Islam. Apalagi mengatakan, konon dia juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad tuh bermimpi itu bertemu Allah gitu dan sebagainya. Itu menyimpang dari ajaran pokok. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan menimbulkan kegaduhan. Itulah sebabnya dulu, karena dulu banyak orang begitu di tahun 60-an itu, Bung Karno membuat PNPS nomor 1 tahun 65. Yang mengancam siapa yang menodai agama lain, jangan dihajar oleh masyarakat, tapi bawa ke pengadilan. Ini kan sudah mulai masyarakat nih, sudah berpikir, ini orang ini siapa, di mana tempatnya. Jangan, itu bawa ke pengadilan, itu PNPS. Ketika Orde Baru, PNPS ini mau direvisi lagi, itu termasuk yang lolos agar tetap berlaku. Ketika saya jadi Hakim MK, 2010, gitu, saya nyatakan ketika diuji ke MK, undang-undang ini isinya benar. Cuma kalimat-kalimatnya supaya diperbarui oleh DPR. Tetapi sampai sekarang belum diperbarui, artinya itu masih tetap berlaku. Mari kita jaga kerukunan umat beragama kita. Dalam hal menanggapi statement dari saudara Syaifuddin Ibrahim yang menyatakan dirinya sebagai salah satu seorang pendeta yang beberapa minggu belakangan ini terjadi kontroversial terkait dengan statement ia mengatakan bahwa meminta kepada Menteri Agama Yakut untuk menghapus 300 ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ini menurut hemat saya adalah suatu perbuatan yang tidak bertanggung jawab, perbuatan yang harus diberi sanksi yang tegas. Kenapa? Karena atas ucapan yang ia sampaikan menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, khususnya kaum muslimin yang saat ini dalam jangka waktu dekat kurang lebih 2 minggu akan melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan.
dengan situasi yang seperti ini barang tentu akan mengusik situasi konsentrasi umat muslim yang insya Allah akan melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Maka dari itu perbuatan ataupun statement yang diucapkan oleh saudara Saifuddin ini betul-betul menciderai rasa keadilan atau menciderai rasa toleransi beragama yang ada di negara kita. Maka untuk itu menurut hemat saya kita mendesak aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, untuk mengambil langkah tegas agar saudara Saifuddin ini untuk betul-betul ditindak secara hukum, untuk betul-betul dilaksanakan proses penegakan hukum. Kenapa? Karena dari unsur tindak pidana sudah terpenuhi. Salah satunya adalah pasal 28 ayat 2, kemudian junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang transaksi elektronik atau ITE. Kemudian bisa juga dijuntuh dengan Undang-Undang KUHP, Kitab Undang Hukum Pidana pasal 156A yang cenderung kepada memunculkan rasa kebencian serta permusuhan di kalangan masyarakat. Maka untuk itu, dalam rangka untuk umat muslim yang saat ini tidak lama lagi akan masuki bulan Ramadan, maka menjadi pertaruhan bagi pihak kepolisian untuk menuntaskan perkara ini agar jangan berlarut-larut. Karena bagaimanapun juga proses penegakan hukum harus dilakukan tanpa tambang buluh dan tanpa melihat siapapun. Apalagi seorang Saifuddin Ibrahim ini adalah merupakan selidipis, merupakan pengulangan tindak pidana. Karena kalau tidak salah 2018 juga beliau pernah melakukan hal yang sama sehingga dihukum. Maka dari itu pihak polisian untuk segera mengambil tindakan ini agar tidak terulang lagi, sehingga umat Islam dapat berkonsentrasi dalam hal menghadapi bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir adalah kita minta kepada pemerintah untuk men-take down ataupun menghapus konten-konten yang berunsur provokasi terhadap penistaan terhadap agama. Karena bagaimanapun juga pemerintah berperan aktif dalam hal untuk melakukan penertiban yang berkaitan dengan negatif sehingga memunculkan provokasi di kalangan masyarakat. Dan bukan hanya itu juga, kita berharap juga selain pemerintah, juga tokoh agama untuk menahan diri, memberikan edukasi tentang keagamaan, tentang keindonesiaan, sehingga negara ini menjadi negara yang tertib, sehingga negara ini menjadi negara yang harmonis, sehingga menjadi negara yang dapat berkembang, sehingga menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, wa naful ghafur. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih.